Ayu Ting Ting akhirnya dipastikan kalau nggak jadi menikah dengan Letu Fardana. Dan juga perpisahannya ini juga yang diharapkannya ini tenang-tenang, tapi akhirnya diwarnai dengan meminta baliknya seserahan oleh Letu Fardana. Dan kehadiran Kiki Saputri yang memperkeruh suasana. Kita melihat akhir-akhir ini beritanya digoreng ke arah yang semakin tidak kondusif. Tapi yuk kita kembali kepada Ayu Ting Ting. Kalau kondisinya begini, terus Ayu itu mendingan sama siapa? Kalau kondisinya begini, apa nggak dari dulu mendingan dia sama Boy William aja? Nah, siapa yang setuju? Tulis komentar di bawah sini. Tapi setuju nggak setuju? Coba kita baca kartunya sebentar lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan kita tahu bahwa Ayu Ting Ting dan Letu Fardana sudah done, selesai, over, kelar. Oke, kita akan lihat lagi apa sebenarnya yang terjadi. Dan kira-kira benar gak sih dugaan-dugaan yang sekarang ini muncul? Kita uji menggunakan kartu saya. Dan apakah benar bahwa sebaiknya Ayu Ting Ting ini sama Boy William aja? Yuk kita mulai dari yang pertama, bahwa apakah memang ada sebuah kesamaan dari kegagalan cinta yang sebelumnya? Yaitu keluarga Ayu ini menginginkan Ayu memiliki pasangan, memiliki kepastian dari orang-orang yang menggunakan seragam dalam hidupnya atau profesi. Sebelumnya kan sama dokter tuh, pakai baju putih seperti itu. Atau terus kemudian bareng sama Letu Fardana yang seorang TNI. Ini calon perwira loh, karena lulusan Akmil. Nah, apakah memang harus ada kecenderungan seperti itu? Karena jika iya, maka nggak mungkin dong sama Boy William. Kalau saya kira, ya akhirnya dengan semua yang terjadi, iya atau enggak, kayaknya Ayu ini memang boleh sama siapa aja lah sekarang ini. Tapi saya tetap melihat dia akan bareng dengan pengusaha. Dan kalau pengusaha, artinya boleh juga dong. Karena Boy William ini selain seorang pesohor, juga seorang pengusaha sukses. Nah gimana? Kita lanjutkan atau mendingan kita cari jodoh yang lain? Tapi yang harus kita lihat lagi adalah sepertinya yang sebelum-sebelumnya dari kartu The Hierophant ini, Ayu itu sepertinya memang harus dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Jadi kedua orang tuanya ini harus setuju dulu, harus mengarahkan, baru mungkin akan ada sebuah kecocokan di antara mereka berdua. Tapi ini pun adalah satu hal yang mungkin saja terjadi karena Ayu itu super sibuk. Syuting Lapor Pak, syuting Brownies, syuting banyak acara yang lainnya yang saya kira mungkin nggak cuma punya cukup waktu untuk bisa melakukan ya PDKT dengan calon yang akan datang. Sehingga ini adalah hal yang saya kira wajar. Banyak juga di Indonesia dan Asia Tenggara yang seperti itu dan nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Jadi jangan terus ada apa-apa orang tua yang disalahin. Tetap ini adalah tanggung jawab Ayu dan Ayu yang akan menentukan. Jadi kalau saya kira ya nggak harus jodoh. Berarti sama Boy William boleh dong. Apakah juga ada sebuah pamali, nggak boleh sesama artis? Kalau saya pikir sih enggak ya. Bahkan sebenarnya kalau sama artis, itu sesama artis akan lebih tahu kapan dia harus syuting, kalau terus kemudian harus adegan misalkan bermesraan dengan seseorang di sebuah film. Ayu dan Boy sebelumnya seperti itu kan. Saya pikir akan bisa lebih mengerti. Dan harapan saat dulu Ayu akan bersama dengan salah satu bintang film India itu, atau terus kemudian saat bersama Igun, bahkan saat sekarang pun jika ternyata memang tidak ketemu, ya sudahlah, gimana kalau seluruh Indonesia mendoakan Ayu dengan Boy. Tapi masalahnya saya masih melihat bahwa mereka berdua ini nggak akan bisa bersama. Jadi menurut kalian seperti apa? Apakah memang harus tidak boleh dengan artis atau nggak apa-apa dengan artis? Dan kalau dengan artis, kalau dengan Boy gimana? Ada juga ketakutan bahwa ini digoreng-goreng nih biasanya. Kalau mau nikah sama Ayu tuh maharnya harus gede, harus ngehidupin keluarganya dan sebagainya. Kalau menurut saya itu mungkin saja adalah sebuah guyonan, gurauan yang terus kemudian digoreng. Nah hatersnya Ayu ini kan lumayan banyak. Dengan kasusnya yang dulu itu sempat besar bersama dengan sang ya you know who seperti itu. Yang kalau menurut saya agak-agak nggak masuk akal ya kalau misalkan harus ada mahar dan sebagainya. Karena yang sekarang pun ini ya TNI walaupun dia adalah seorang yang berpangkat tinggi, kita tahu bahwa abdi negara itu gajinya seberapa sih? Dibandingkan dengan Ayu juga pasti berlipat kali lipat lebih besar daripada Ayu. Nah kalau menurut saya ini tidak benar. Dan jika demikian, maka seharusnya Ayu bisa lebih banyak punya pilihan. Tapi kalau tadi saya katakan harus dengan orang yang baru, akan lebih sulit. Kalau Boy William kan kayaknya 3/4 Indonesia ini menyetujui. Coba kita akan lihat ya dengan Boy nanti.
Dan seakan-akan juga ada bahwa Ayu ini harus bersama dengan keluarga terpandang yang bibit bebet bobotnya itu jelas, yang memang sudah memiliki kesuksesan dari orang tuanya. Kita tahu kan kalau yang sebelumnya ini ayahnya adalah seorang profesor. Terus kemudian yang sebelumnya ini keluarga dokter. Dan kalau saya boleh lihat, atau akademisi kalau nggak salah ya. Dan kalau yang sekarang ini, jangankan apakah memang Ayu menginginkan atau orang tua yang menginginkan memang harus dari keluarga yang memang sekolahnya tuh tinggi. Kalau saya pikir sih enggak ya. Ini sesuatu yang penting dia ini baik, bertanggung jawab, memiliki penghasilan yang juga yang enggak malu-maluin lah kalau dibandingkan dengan Ayu Ting Ting, dan juga istilahnya itu bisa memiliki sebuah komitmen untuk menyayangi Bilqis seperti menyayangi anaknya sendiri. Saya pikir sih ya ini semua akan ya works untuk Ayu Ting Ting. Tapi memang walaupun dengan ini semua tidak diucapkan, ini kayak satu hal yang tidak tertulis bahwa kalau bisa ya dengan keluarga terpandang. Walaupun semua orang menginginkan, tapi sepertinya keluarga Ayah Rozak, Umi Kalsum, dan Ayu ini nggak terlalu mementingkan. Yang penting di sini adalah niat dan hati yang baik itu tadi. Boy memiliki niat dan hati yang baik kah? Nah, kita akan bahas sekarang dari sisi Boy. Kalau saya tetap melihat bahwa Boy ini memiliki tradisi yang kuat bahwa seorang Tionghoa itu sepertinya harus menikah juga dengan Tionghoa. Apakah semuanya demikian? Tidak. Tapi itu hanya segelintir. Dan mayoritas dari mereka ini sepertinya harus seperti itu. Dan kita tahu bahwa pacar-pacar Boy sebelumnya juga orang Tionghoa dan bukan sembarangan. So kalau menurut saya, sebenarnya apa yang dilakukan ini adalah konten yang ya dipertunjukkan untuk membahagiakan banyak orang yang merasa mereka berdua cocok, tapi untuk dunia nyata sepertinya agak jauh panggang dari api. Mohon maaf, tapi ini yang terjadi. Dan lebih daripada itu, kita tahu bahwa pacar-pacarnya Boy ini adalah orang-orang yang crazy rich. Mereka ini datang dari keluarga yang memang bukan biasa-biasa. Mereka ini orang-orang yang memang membawa kekayaannya kembali dari keturunannya yang sebelumnya. Sehingga bukan artinya Boy di sini itu matre, bukan. Tapi ya ada orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk seperti itu. Dan barusan ada artis juga menikah, yang terus menikah ternyata dengan seorang yang wanita yang kaya raya. Dan dibilang bahwa ini kekayaannya 7 turunan juga nggak akan selesai. Coba kalian cari tahu. Artisnya, pemain sinetron, komedian juga, kalian pasti tahu. Nah, tapi memang banyak artis-artis ini, pria ya terutama, yang memang berusaha untuk mencari seorang wanita yang memang datang dari keluarga yang memang bibit-bibit bobotnya ini secara finansial itu lebih baik. Dan saat memiliki kemungkinan itu, kenapa enggak? Dan saya kira Boy pun mungkin lebih mengarah ke sana. Sehingga kalau menurut saya sih, melihat apa yang terjadi, kalaupun ternyata Ayu Ting Ting ini seorang Tionghoa juga pun, atau Boy ini bukan Tionghoa, sama-sama orang Betawi ya, seperti itu, saya kira ya memang agak sulit karena memiliki tujuan yang berbeda. Coba benarkan jika saya salah di sini, tapi kembali lagi tidak ada niat untuk menuduh apapun, tapi saya lihat kecenderungannya itu sepertinya kok mengarah ke sana. Ya walaupun hati orang siapa yang tahu. Tapi kayaknya kalau sama Boy ini ya ini kayak sesuatu yang hanya demi konten saja. Jadi mohon maaf untuk kalian semua, ini yang saya lihat. Dan kira-kira seperti apa sih seseorang yang akan bisa menemani Ayu Ting Ting hingga akhir hayat nanti? Yang pasti orang ini adalah seseorang yang sudah selesai dalam hidupnya. Seseorang yang memiliki, mungkin dia ini sebuah tahap di mana kedewasaan sudah dia punyai, karir juga dia sudah mumpuni di situ. Jadi usianya mungkin sekitar 40-an ke atas. Dan orang ini adalah yang akan membimbing Ayu, membawa keluarganya untuk menyeberangi dari semua kesendirian yang selama ini terjadi dan memberikan sebuah kepastian yang lebih baik lagi ke depannya. Ini yang saya lihat. Tapi jika kalian punya pendapat yang lain silahkan. Tapi mohon maaf jika kalian ingin menjodohkan dengan Boy sepertinya kok enggak di sini. Kecuali terjadi keajaiban yang sangat luar biasa. Dan saya melihat juga bahwa orang tua Boy juga tidak akan merestui. Lagi pula Boy sekarang kayaknya sudah menjadi anak laki-laki satu-satunya ya. Karena kakak semata wayangnya sudah tiada juga. Sehingga kalau saya kira di sini, ini sepertinya Boy ini harus meneruskan nama family name, marga, dan harus menikah dengan sesama Tionghoa. Jadi mohon maaf, itu yang terjadi. Sehingga kalau sekarang ada yang menanyakan, kenapa nggak sama Boy aja? Kayaknya itu sama mustahilnya dengan Igun juga yang sudah seperti kakak sendiri. Jadi kalau saya kira kita akan menanti siapa jodoh Ayu. Tapi seharusnya di tahun ini kita akan sedikit melihat hilalnya. Semoga ini terjadi. Terima kasih untuk kalian yang peduli sama Ayu dan mendoakan yang terbaik. Dan untuk kalian yang mengalami hal yang serupa, silakan hubungi nomor di bawah sini. Siapa tahu saya akan bisa melihatkan jodoh yang terbaik untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.